Gue Budi Artawan dari Bali. Di sini gue akan nge-sharing tentang body transformasi gue dari yang dulu kayak gini bisa sampai sekarang kayak gini. Ya perjalanan gue transformasi kayak gini tuh butuh perjalanan yang gimana ya? Yang panjang sih, panjang, butuh konsistensi yang kuat banget untuk bisa dapat badan seperti ini. Belum ideal sih, tapi gue berusaha untuk semaksimal mungkin. Sekarang gue masih dalam proses untuk mencapai target 65 kg dari yang berat badan gue kisaran 100 kilo atau 95 kg tuh. Di sini gue udah mulai ngejalanin diet sejak awal corona kalau nggak salah tuh. Udah lama sih. Intinya konsisten, pelan-pelan aja, yang penting hasilnya maksimal, hasilnya nggak instan. Intinya kalian tuh udah berusaha biar bisa dapat badan ideal. Ini gue mau cerita sedikit tentang kisah perjalanan diet gue yang penuh lika-liku dan bulian orang-orang yang menjadi motivasi semangat buat gue untuk mencapai tubuh ideal gue. Jadi dulu itu waktu gue pertama kali jogging di pagi hari kayaknya tuh di area persawahan, gue jogging untuk menikmati sedikit pemandangannya. Ya emang sih orang gendut tuh gak gimana ya, nggak direkomendasiin buat jogging karena bisa membuat kaki sakit karena menopang berat badan yang cukup berat ya. Mendingan diet dulu, pelan-pelan atur pola makannya, sedikit demi sedikit berat badan kalian pasti bakalan turun. Dan untuk menopang tubuh kalian tuh lututnya itu biar nggak gimana ya, biar lebih ringan lah menopang dari berat badan kalian itu. Kalau sekiranya kalian sudah bisa jogging, baru kalian lakukan jogging untuk untuk membakar kalori lebih maksimal lagi. Kalau kalian nggak olahraga pada saat diet, bisa sih turun berat badan, bisa bikin badannya kurus, tapi nggak maksimal. Nggak maksimalnya itu kayak gimana? Misalnya kalau kalian itu ini dietnya cuma atur pola makan aja, atur pola makan, tapi kalian nggak imbangi dengan olahraga. Terus makanan yang kalian makan itu metabolisme itu pencernaannya itu kurang maksimal kalau nggak diimbangi dengan olahraga. Begitu menurut gue sih dulu pernah nggak olahraga tapi atur pola makan, emang sih turun, berat badannya turun, tapi otot nggak punya. Dia sekedar turunin lemak, kurus sih, emang kurus banget malah. Tapi pada saat itu gue gimana ya, baca artikel, baca apa di Google, search di Google, di YouTube orang-orang yang melakukan diet yang berhasil. Misalnya diet gini turun 20 kg, tanpa olahraga kalian bisa turun 20 kg. Itu emang benar sih, karena di dalam diet itu ada yang namanya defisit kalori. Apa itu defisit kalori? Jadi defisit kalori itu adalah terus pria kira-kira membutuhkan 2000 sampai 2500 kalori dalam perharinya. Dan kalau wanita 1000 sampai 1500 kalori dalam satu harinya. Jadi prinsipnya gini kalau orang diet tuh, kalau kalian makan di bawah kalori harian wajar kalian, berat badan kalian otomatis akan turun. Tanpa olahraga pun berat badan kalian pasti akan turun. Itu pasti akan turun karena kalian sudah defisit kalori. Kalau kalian surplus kalori, kalau kalian makan di atas kalori harian wajar kalian itu, meskipun kalian olahraga, angkat beban, kardio, jogging, bla 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 bla, gini, otomatis berat badan kalian akan naik karena kalian surplus kalori, karena kalian makan di atas kalori harian wajar kalian. Kalau kalian makan di seimbang dengan kebutuhan kalori harian wajar kalian, berat badan kalian akan tetap atau seimbang, nggak naik nggak turun, tetap dia standar di sana gitu. Jadi gimana ya, jadi orang gendut tuh emang nggak enak banget.
nggak enak banget. Gue udah pernah ngerasain nggak enak banget, cari pakaian susah, cari cari apa ya, buat jalan sedikit aja itu udah capek, udah keluar keringat, apalagi buat olahraga pasti ngeluh, apalagi buat jogging untuk bakar kalori kayak kardio gitu pasti cepet lelah banget, cepet banget lelahnya. Tapi karena konsistensi, karena niat gue yang gimana ya, karena niat yang kuat banget, gue tetap sabar. Gue yakin usaha nggak akan mengkhianati hasil gitu. Mulai aja dari hal-hal kecil seperti gini, minum air putih gitu, jangan minum yang manis-manis dan bersoda. Itu tips pertama, itu yang gue lakuin. Terus makan karbo wajib, kalau diet itu wajib makan. Gue makan 3 kali sehari, karbo, protein, dan serat itu diseimbangkan. Perbanyak serat dan apa ya, perbanyak serat dan protein, dikitin karbo gitu aja, tapi isi karbo, jangan jangan enggak isi karbo. Karbo itu wajib buat asupan tenaga kalian. Kalau kalian nggak isi karbo gimana, lemes, pengen pengen pingsan, nggak ada tenaga rasanya kayak gitu. Nah, cukup sekian video dari gue. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian, mohon di like, share, dan subscribe, karena ini juga video pertama gue, jadi agak sedikit gimana ya, materinya kurang kurang lengkap, pembawaannya juga kurang pas. Ya itulah, diet yang gue jalanin, meskipun abal-abal gitu tapi hasilnya pas.